tempat lain. Itu kan indah, dia udah sering. Kalau keindahan fisik maka begitu. Tapi haji ke Mekah, ziarah ke Madinah itu bukan fisik, itu rohani. Maka walaupun 10 kali gak ada jenuhnya, karena rohani. Itu yang tidak dipahami oleh Gubernur Anugrah dan Raja di Ethiopia. Mereka menganggap bahwa dengan dibangunnya tempat yang lebih mewah akan bisa memalingkan perhatian manusia ke sana. Maka betul itu yang terjadi. Mereka buat bangunan mewah. Udah susah payah bangun, gak laku lagi. Ya awal-awal aja kagum, orang berdatangan. Setelah itu sekali dua kali udah gak laku. Dalam keadaan putus asa, subhanallah, itu diledekin lagi sama orang-orang Arab. Ledekinnya gimana? Mereka safar ke sana, kan biasa mereka safar ke sana untuk berdagang. Mampirlah ke bangunan itu. Memang iseng nih. Mampir ke bangunan itu, nginep di situ, buang air besar di situ, dilumurkan di tembok-temboknya. Tinggal pergi. Marah lah. Ya kalau bahasa kita ini betul-betul biadab, ini kurang ajar. Kita mau susah payah dijaga keindahannya, kemewahannya, malah diginiin. Udah marah. Hancurkan Ka'bah. Hancurkan Ka'bah. Maka dikirimkanlah tentara bergajah. Itu ceritanya. Karena tadi faktor dendam tadi, kesal tadi. Bukan gak ada pemicunya, ada itu pemicunya. Mulai dari kecemburuan tentang ekonomi tadi jadi pusat, kemudian keusilan orang Arab tadi. Maka dikirimkan tentara bergajah. Sebenarnya sampai di satu tempat, Juhfah kalau nggak salah itu Allah Ta'ala sudah tunjukkan bahwa itu jangan diteruskan. Itu jangan diteruskan. Begitu sampai di tempat itu, gajah itu berhenti semua, nggak maju, dipukul, ditarik nggak. Tapi begitu dibawa balik, berdiri semua, dibawa maju, duduk lagi semua. Ini gimana? Cukup lama di situ mandeknya. Nah, disitulah datang Abdul Muthalib pada mereka. Sebab mereka gajahnya gak bisa maju, tapi kan orangnya bisa maju. Orangnya datang ngambilin unta-unta itu. Nah, datang Abdul Muthalib. Ini presidennya, ini presiden di sini ini. Coba ada apa? Pasti mau minta damai. Kita tolak aja tidak. Datang ternyata ditanya ada apa? Saya mau ngambil unta-unta saya. Kamu presiden atau gubernur di sini? Iya. Pikirannya cetek begitu, cuma ngambil unta datang ke saya. Kirain mau minta perundingan, jangan diserang. Cuma mikir unta kamu ini. Apa kata beliau? Yang milik saya itu ya unta itu. Ada Ka'bah itu bukan milik saya, itu milik Allah. Kalau kamu nyarinya ke Ka'bah, Allah nanti yang bertindak, bukan saya. Dah gitu aja. Kaget juga Abraha sebenarnya. Tapi ya kepala tanggung, kagok. Masa udah jauh-jauh dari Yaman bawa pasukan, tahu-tahu pulang tangan kosong, malu. Udah ambil aja, ambil. Udah, maka Abdul Muthalib kata, udah, kita minggir semua, kita doa pada Allah, biarkan Allah yang menjaga. Maka dipaksa begitu maju, udah. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dari alah pantai tahu-tahu datang burung, di paruhnya sudah ada, di kakinya sudah ada, lempar gitu. Dan itu sudah ada namanya, ada targetnya udah. Ya pasti kena, pasti pas itu. Kena ke kepala, tembus ke pantatnya, tembus ke tubuhnya, rontok aja begitu. Kecuali si Abraha ini, kena nggak langsung mati, Allah Ta'ala siksa dulu, dibiarkan sakit dulu. Pulang sakit, menderita lama baru mati. Yang lain kebanyakan kena mati gitu aja. Ada berapa orang Allah Ta'ala biarkan. Ada yang lari, akhirnya nggak jadi. Tapi itu disaksikan. Nah, apa hikmahnya? Allah Ta'ala tunjukkan ini. Ini sebenarnya satu sisi menunjukkan kemuliaan Ka'bah, tapi sisi lain menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW. Sebab maaf, kalau Ka'bah saja sebenarnya pernah juga diserang
dan runtuh. Allah Ta'ala biarkan itu. Waktu peperangan Hajjaj bin Yusuf dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu diserang pakai meriam zaman dulu pakai batu itu sampai runtuh. Ya nggak apa-apa, ternyata maksudnya nggak terus terjadi burung ababil lagi enggak. Maka sebagian ulama mengambil hikmah bahwa burung ababil ini lebih pada menjaga kemuliaan Rasulullah SAW, bukan sekedar Ka'bah, tapi Rasulullah. Kenapa begitu? Andaikan Raja Abraham dibiarkan maju perang, secara perhitungan manusiawi hampir pasti kalah orang Arab. Lawan gajah, mereka lihat gajah udah keder, gak pernah melihat seumur hidupnya. Dilempar pakai tombak gak mempan, pakai panah gak mempan. Terus gimana caranya? Udah kalah nih. Kalau kalah, konsekuensinya apa? Jadi tawanan, jadi budak. Sementara waktu itu Rasulullah sudah ada dalam kandungan, Siti Aminah. Andaikan itu terjadi, maka Siti Aminah naudzubillah dan wanita lain jadi tawanan, jadi budak, sehingga akhirnya lahirlah dari seorang budak. Allah nggak mau itu. Allah nggak mau. Nah, kembali ke Rasulullah SAW. Beliau masih di kandungan, ayahnya sudah meninggal dunia. Nah, ini penjagaan Allah Ta'ala. Sengaja Allah buat begitu, itu sengaja, nggak ada yang kebetulan, sengaja. Untuk menafikan kemungkinan tuduhan-tuduhan para pembenci, tuduhan orang ingin membuat keraguan. Kamu mau nuduh apa ke Muhammad, misalnya begitu. Mau nuduh dia didikan bapaknya, agama dari bapaknya, warisan mana? Bapaknya udah meninggal, dia belum lahir. Oh, dari kakeknya pun meninggal waktu umurnya baru 8 tahun. Mau bilang warisan Arab mana? Sedangkan dia kecilnya dididik langsung oleh Allah Ta'ala, bukan oleh bapaknya. Bukan dibawa ke kabilah Bani Sa'ad misalnya. Bani Sa'ad bukan kabilah terhormat yang punya reputasi luar biasa tentang pendidikan, tentang peradaban, lalu diturunkan pada Nabi Muhammad. Enggak ada. Ini pengaturan Allah Ta'ala semua. Beliau belum lahir, bapaknya sudah meninggal duluan, sehingga murni bukan didikan bapaknya. Nah, maka pada hari Senin tadi waktu fajar, Allah Ta'ala takdirkan Rasulullah lahir ke dunia. Masya Allah. Ibunya bernama Aminah, bapaknya Abdullah. Ada parajinya juga. Parajinya siapa? Parajinya? Ada parajinya. Gimana Allah Ta'ala cintanya dan memuliakannya Rasulullah SAW. Lihat, nama aja dipilih dia. Bapak namanya Abdullah, hamba Allah. Ibu namanya Aminah, wanita yang aman. Parajinya pun dipilih namanya. Namanya Syifa, artinya obat atau kesembuhan. Siapa Syifa itu? Ibundanya sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Itu yang nungguin kelahiran Rasulullah SAW. Dia yang menceritakan. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, saya melihat sendiri bagaimana ada cahaya seperti matahari ada di dalam rumah Siti Aminah. Begitu dekat sampai saya khawatir itu akan menimpa saya atau menimpa kamu. Tahu-tahu masuk dalam perut Siti Aminah. Maka kami menyangka, kami yakin bahwa ini bayi yang akan lahir ini akan menjadi luar biasa, menjadi penerang seluruh dunia. Itu nyata. Kan belum jadi nabi kok udah ada keajaiban. Itulah namanya irhas. Jadi ada irhas, ada mukjizat. Mukjizat itu yang nampak di tangan seorang nabi. Kalau irhas itu luar biasa yang nampak di dalam kehidupan calon nabi. Maka lahirnya Rasulullah SAW. Dalam banyak riwayat disebutkan lahir dalam keadaan bersujud, lahir dalam keadaan sudah dikhitan.
Perbedaan riwayat. Yang pasti beliau luar biasa ada gitu. Nah, itu Abu Lahab adalah paman Rasulullah SAW. Begitu diberitahu oleh budaknya, namanya Suwaibah, bahwa ponakanmu sudah lahir, laki-laki. Itu gembiranya Abu Lahab luar biasa, luar biasa. Sampai saking gembiranya, maka Suwaibah yang ngasih kabar ini dimerdekakan. Dah kamu merdeka, saya gembira sekali dengan lahirnya ponakan saya. Kasih nama Ahmad, kasih nama Muhammad. Sebelum Rasulullah SAW lahir, itu ada kalau tidak salah 16 atau 20 orang yang namanya Muhammad juga. Jadi tadi karena orang-orang Yahudi Nasrani sebagian sudah datang ke Mekah Madinah, sekitar Mekah Madinah, maka kabar bahwa akan ada Nabi akhir zaman namanya Muhammad ini sampai juga ke orang Arab. Sehingga mereka punya harapan, siapa tahu anak saya, maka anaknya lahir kasih nama Muhammad, lahir kasih nama Muhammad. Sehingga nama Muhammad itu sudah ada sebelum Rasulullah lahir. Karena tadi ceritanya ada 16 atau 20 nama anak bayi gitu yang kasih nama Muhammad. Di kemudian hari ada masuk Islam, ada yang mati duluan, ada yang nggak masuk Islam. Nah, begitu lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab begitu gembiranya maka Suwaibah dimerdekakan. Dan Suwaibah inilah ibu susu pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah budaknya Abu Lahab. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari menceritakan bagaimanapun walaupun Abu Lahab kafir, tapi karena kegembiraannya dan memerdekakannya budak tadi, maka nanti di neraka Abu Lahab tiap hari Senin dikasih keringanan siksa. Tiap hari Senin. Emang di akhir masih ada hari? Masih tetap ada. Seminggu 7 hari itu masih ada di sana. Sehingga tiap hari Jumat ahli surga ziarah pada Allah, melihat Allah, itu ada harinya. Tetap. Nah, ini Abu Lahab karena gembiranya dia dengan lahirnya Sayyidina Muhammad SAW, Allah Ta'ala beri keringanan siksa hari Senin nanti di hari kiamat, di akhirat nanti. Dah lahir disusui oleh Suwaibah. Zaman itu Mekah penduduknya sudah merasa daerah metropolitan, sehingga merasa bahwa mendidik anak di Mekah ini kurang bagus, udaranya kurang bagus, bahasanya kurang bagus, peradabannya, sebab sudah bercampur dengan unsur-unsur luar karena menjadi pusat perdagangan. Maka mereka terbiasa mengirimkan anak mereka untuk disusui di luar, di kampung-kampung, di gunung-gunung. Pas waktu itu kabilah Bani Sa'ad sedang paceklik, maka mereka pun turun gunung datang ke Mekah, nyari siapa tahu ada bayi yang mau disusukan, ada gajinya. Datanglah ke bayi Nabi kita, bapaknya mana? Meninggal. Bapaknya meninggal, siapa yang gaji? Udahlah, saya cari yang lain dulu ya. Sampai kayak gitu. Jadi kalau bahasa kasarnya mah gak laku ditawarkan, karena orang gak tahu di balik itu ada apa. Dilihat hanya zahirnya. Kalau lebih sama seperti nasib agama yang beliau bawa, orang lihat zahirnya gak laku ditawarkan. Islam susah nanti, harus bangun 5 kali, harus ini, harus ini, harus ini. Orang udah pada kabur duluan, gak tahu di balik itu ada apa. Dan bayi Nabi SAW seperti itu. Sampai akhirnya wanita-wanita sudah pada dapat bayi, tinggal 1 orang yang belum dapat bayi. Wah, kalau saya kalau nggak bawa bayi kayak nggak laku ini saya. Udahlah balik lagi ke yang yatim tadi daripada malu. Karena mengharap gaji udah nggak ada yang menggaji, bapaknya udah meninggal. Maka datang ke sana ngambil bayi Sayyidina Muhammad SAW itu hanya sekedar supaya nggak malu, karena seolah-olah nggak laku. Itu aja. Makanya teman-temannya udah pulang duluan, Halimatus Sa'diyah ambil bayi itu. Lihat, yang Allah pilih menjadi ibu susuan pun namanya bagus semuanya. Suwaibah, Halimah. Artinya bagus ini.
Suwaibah itu pahala, ganjaran. Halimah wanita yang penyabar, wanita yang penyantun. Bagus dua-duanya. Allah pilih sampai kayak gini pun dipilih oleh Allah gitu. Maka begitu dia gendong itu bayi, subhanallah, yang asalnya untuk satu anaknya saja itu sudah kerepotan. Begitu menggendong itu, subhanallah, itu air susu sampai tumpah sudah lebih-lebih. Yang lain pakai kuda, pakai unta, ini pakai keledai karena miskin. Keledai itu kan kendaraan orang miskin. Kalau dulu sering saya perbandingkan keledai itu seperti sepeda, murah, teman seperti sepeda, sekarang mahal masalahnya. Jadi mau dibilang seperti sepeda, nggak juga, sepeda lebih mahal soalnya. Jadi ya kendaraan murah gitu aja, bukan sepeda. Itu naik keledai. Yang lain naik onta ada duluan. Ini udah belakangan naiknya keledai lagi. Subhanallah, begitu beliau naik keledai itu, tahu-tahu larinya lebih kencang daripada onta-onta. Dibalap itu. Halimah nggak salah kamu. Ini keledai yang kapan kamu belinya? Kok bisa lebih kencang? Ya keledai kemarin. Kok bisa kencang? Saya pun nggak tahu ini. Dibalap duluan. Mulai nampak keberkahan. Ini namanya keberkahan. Ini namanya keberkahan. Loh, ini kan calon nabi ya. Saya bilang tadi calon nabi Allah berikan luar biasa. Namanya irhas. Ini calon nabi. Dan begitu sampai di sana, subhanallah, Allah pamerkan lagi. Itu kambing-kambing asal kering kerontang, nggak ada susunya, memancar. Tahu-tahu masya Allah lebih lembab, memancar luar biasa. Udah begitu kebunnya, jadi kabilah Bani Sa'ad ini tempatnya di bukit. Jangan bayangkan seperti padang pasir itu, enggak, itu subur tempatnya, tempat tinggal mereka. Tempat kabilah Bani Sa'ad ini subur, ada pertanian, perkebunan, subur di sana. Dan begitu bayi Rasulullah SAW hadir, subhanallah, itu lebih lebat lagi, lebih subur lagi, lebih subur lagi. Nah, maka tumbuh di situ dengan beberapa orang saudara sesusuan, main seperti umumnya anak-anak main-main gitu. Nah, ada beberapa kejadian menarik. Di antaranya suatu ketika Halimah Sa'diyah ini pergi ke pasar, dibawa oleh Sayyidina Muhammad SAW yang masih anak-anak ini. Zaman itu di antara hiburan itu adalah meramal nasib. Di antara hiburan zaman itu, nah, maka ada tukang ramal, orang Yahudi. Orang datang, coba ramal nasib saya. Oh, kamu begini. Oh, senang. Iseng dibawa Sayyidina Muhammad SAW ini. Coba ramal ini anak. Kok ramal anak? Ya enggak apa-apa, ramal aja. Gimana pertumbuhannya? Ya dia ini begini, kadang begini. Oh, entar. Ini matanya merah begini karena sakit mata? Enggak, bawaan lahir. Udah mulai pucat Yahudi. Ini anak kamu? Iya. Ada bapaknya? Ada di rumah. Sumpah, wallahi ini anak kamu? Bukan, anak susuan. Makin pucat Yahudi. Dia orang mana? Orang Mekah. Mulai berubah. Bapaknya masih ada enggak? Sudah meninggal waktu di kandungan. Langsung berdiri, teriak dia. Ya ahlul kitab, orang ahli kitab, ini Nabi akhir zaman ternyata orang Arab. Ayo kita bunuh sekarang. Kejadian orang Yahudi datang mau mengeroyok ya Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah yang punya takdir, akhirnya berhasil diselamatkan, kabur, dibawa pulang. Ya'rifunahu ka'ima ya'rifuna abna'ahu. Itu yang mengasuh gak tahu ini calon nabi, orang Yahudi tahu ini calon nabi. Dikejar sampai di rumah. Langsung masuk rumah, keliling mereka, mana tuh, sampailah ke rumah Halimah Sa'diyah. Wah, ini wanita tadi kayaknya. Nah, Halimah Sa'diyah pura-pura lupa, ada apa? Kamu suka nyusuin bayi ya? Iya. Coba lihat anaknya. Dia udah tahu ini pasti Muhammad yang diincar ini. Keluarin anaknya. Kok perempuan? Laki-laki ada lagi. Keluarin yang laki-laki. Bukan ini. Lain lagi ada.
ada keluarin lagi. Bukan ini. Ya, saya nggak ada lagi, tinggal ini aja. Wah, masa sih? Iya, tinggal ini. Mereka nggak percaya, tapi nggak bisa maksa. Subhanallah, takdir Allah Taala. Ini Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidina Muhammad SAW, itu tahu-tahu main di luar, di belakang rumah, ketahuan sama orang Yahudi. Ini yang kalian cari di sini anaknya, kabur lari. Masya Allah. Nah, dari situ Halimatus Sa'diyah merasa khawatir. Ini nggak aman ini. Ayo kita pulangkan aja. Nggak kuat kita diteror. Maka diam-diam dibawa pulang. Dikembalikan pada Siti Amin. Kami khawatir keamanan dia dan keadaan kami. Begitu Halimatus Sa'diyah pulang, merasakan kesepian luar biasa dan terasa keberkahan hilang. Susu kambing mengering lagi, perkebunan jadi paceklik lagi. Wah, kok gini? Udah dengan suara apapun kita ambil lagi aja. Akhirnya datang lagi. Biar kami bawa lagi aja. Kenapa? Udah, nggak usah mikir gaji gua, yang penting kami bawa. Udah dikirimkan lagi, muncul lagi keberkahan. Ini fakta gitu. Ditulis ulama ahli sirah nabawiyah. Maka dipelihara sampai umur 5 tahun. Begitu umur 5 tahun, terjadilah kejadian pembelahan dada itu. Umur 5 tahun. Jadi dada beliau dibelah itu dalam satu keterangan ulama itu 4 kali. 4 kali. Waktu kecil, waktu balik, waktu akan diangkat jadi nabi, dan waktu akan Isra Mi'raj. Tapi yang paling terkenal 2 itu. Waktu kecil dan waktu Isra Mi'raj. Yang 2 itu ada keterangan ulama juga di Al-Mawahibul Laduniyah itu ada. Lagi main tahu-tahu datang malaikat. Lain pada kabur semua, ketakutan. Dan makhluk gede. Yang lain menjauh tapi sambil memperhatikan gitu. Maka Rasulullah dipegang, dibaringkan, dibelah, diambil, dikeluarkan. Dan ini simbolik ini ya, ini simbolik. Simbolik dalam arti bukan berarti itu kalau kita tiru kita dapat hasil yang sama, enggak. Wah, coba di secara biologis anatomi coba bagian mana yang kira-kira waktu diambil oleh malaikat kita keluarin juga biar kita enggak punya nafsu. Oh enggak bisa begitu. Ini simbolik ini. Rasulullah Allah Ta'ala ingin menunjukkan bahwa bagaimana Rasulullah SAW dijaga kesuciannya luar biasa. Dibelah, dikeluarkan, dicuci, masukkan lagi. Maka anak-anak lapor pada Siti Halimah. Muhammad, ada apa? Muhammad dalam bahaya. Dikejar Rasul masih pucat. Ya takut juga namanya anak-anak umur 5 tahun. Kedatangan makhluk gede begitu. Suruh cerita, ketakutan. Anak yang lain masih cerita, oh ada makhluk besar, ada sayapnya. Nangkep dia tahu-tahu begini. Oh, wah kalau ini bukan gangguan manusia, ini ada apa-apa, kita salah. Udah pulangin, akhirnya dipulangkan. Nah gitu. Akhirnya dipulangkan, umur 5 tahun kembali ke pangkuan Siti Aminah. Umur 6 tahun dibawa ke Madinah untuk silaturahim ke keluarga bapaknya. Pulang dari sana sampai di Abwa, ibunya yang meninggal dunia. Umur 6 tahun. Kita nggak bisa bayangkan kesedihan beliau dan bagaimana penguburan kita nggak bisa bayangkan. Sebab Abwa itu zaman itu adalah daerah kosong juga, sampai sekarang juga kosong. Tempat makamnya di atas bukit, nggak ada penduduknya sampai sekarang ini, nggak ada penduduknya. Maka nggak tahu kita waktu itu gimana menguburkannya, kita nggak tahu ini. Siapa yang nguburin, terus gimana kita nggak tahu, nggak disebutkan. Jadi waktu sebelum meninggalnya Siti Aminah itu sudah menyampaikan pesan-pesan syair-syair saat pujian pada putranya ini. Dan dia yakin bahwa ini adalah Nabi akhir zaman. Yang melihatkan siapa? Yang melihatkan Ummu Aiman. Sebab waktu itu bertiga. Sayyidina Muhammad SAW, kemudian Siti Aminah dan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini budaknya.
budaknya bapaknya asalnya, budaknya Abdullah. Abdullah meninggal menjadi budaknya Siti Aminah. Yang kemudian hari Rasulullah besar jadi Nabi, Ummu Aiman masih hidup, beriman juga. Akhirnya menikah dengan Zaid bin Harithah, lahirnya Usamah bin Zaid, panglima besar, panglima terkenal itu. Jadi umurnya jauh antara Zaid bin Harithah dengan Ummu Aiman ini. Ummu Aiman udah dewasa waktu Rasulullah lahir, itu udah dewasa. Nah, Ummu Aiman yang menyaksikan. Begitu dikuburkan, udah selesai, Masya Allah, kesedihan. Gak bisa kita bayangkan. Seorang anak umur 6 tahun ditinggal, udah gak punya bapak, tinggal ibunya, tahu-tahu ibunya meninggal dunia. Dan beliau gak tahu apa itu kematian. Sehingga begitu dikuburkan, diajak pergi. Maka beliau telungkup di atas makam, gak bisa. Saya gak akan bisa, gak akan mau meninggalkan ibu saya. Kamu akan bawa saya kemana? Saya mau di sini aja sama ibu. Gak bisa. Lama nangis. Setelah dibujuk, gak tahu berapa lama, baru akhirnya dengan sangat terpaksa bisa dibawa pulang ke Mekah. Umur 6 tahun. Junjungan kita Rasulullah SAW. Allah Ta'ala takdirkan pertumbuhannya. Yang tentunya ya sekali hikmah-hikmah yang kemudian hari baru kita pahami, baru kita sadari. Itulah hikmah yang pengaturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagaimana Rasulullah SAW dibesarkan dengan kondisi seperti itu. Wallahu a'lam. Isyraq ini nggak sadar, Masya Allah. Cukup ya, Insya Allah nggak usah ada tanya jawab dalam waktunya Isyraq ini. Nggak sadar, semoga Allah Taala pahamkan kita dan tambah rasa cinta kita pada Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga dari Allah SWT yang kurang dari kami, Allah Taala ampuni dan mohon dimaafkan. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah